waktu yang sangat lama, peradaban manusia juga mencapai usia yang sangat panjang. Ribuan tahun lalu, bahkan sebelum Masehi. Tak heran bila kini masih ada banyak misteri masa lalu yang belum terungkap, termasuk dengan keberadaan patung yang hingga kini masih diliputi misteri mitos masyarakat setempat. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 mitos patung kuno penjaga. Diawali dengan patung penjaga peti orang-orang bijak. Sekitar 60 km di timur laut kota Chachapoyas di Provinsi Luya, Peru, bertengger di sisi tebing kapur, 6 patung tubuh tanpa kaki dengan kepala besar dan garis rahang yang sangat besar berdiri menghadap jurang. Beberapa patung ini dihiasi dengan tanduk, meniru tanduk rusa, sementara lainnya bermahkotakan tengkorak manusia. Situs Karija yang dibangun hampir 1 milenium ini sebenarnya merupakan kuburan yang berisi mumi para tokoh Chachapoyas. Konon seluruh masyarakat negeri awan ini hilang bak ditelan bumi. Bahkan beberapa sisa masyarakat negeri awan yang sempat bertemu dengan orang Eropa dianggap membawa wabah, dan semua tewas tak tersisa lantaran penyakit cacar mematikan yang konon dipercaya sebagai kutukan bawaan. Tak mudah menemukan misteri masyarakat ini. Beberapa peneliti yang coba menelusuri mereka pun kebanyakan tak pernah kembali dengan selamat. Patung burung Sizhik-Paizhik. Patung tembaga berbentuk burung di Rusia ini merupakan salah satu hewan penjaga sungai yang populer di kalangan masyarakat Rusia. Bahkan keberadaan patung burung ini dikaitkan dengan keberuntungan. Ritualnya, siapa yang melempar uang koin hingga mendarat di dekat patung burung ini, maka ia akan mendapatkan keberuntungan. Namun patung Sizhik-Paizhik sendiri sering kurang beruntung. Patung tersebut beberapa kali dicuri hingga kemudian pihak pemerintah membuat replikanya. Patung burung atau monumen Sizhik-Paizhik ini terletak di dekat jembatan First Engineer di kota Saint Petersburg, Rusia. Patung Sizhik-Paizhik sebenarnya sangat kecil, yaitu setinggi 11 cm. Namun, karena dipasang untuk menjaga taman yang merupakan situs Pangeran Fyodor Oldenburgsky, maka patung yang dibuat dan dipasang tahun 1994 itu dikaitkan keberuntungan atau kehidupan cinta. Bagi pasangan kekasih atau mereka yang sedang bulan madu, melempar koin ke patung ini merupakan hal yang wajib. Mereka yakin jika koin mendarat di dekat patung, maka segala keinginan akan terkabul. Meski banyak juga yang tidak percaya dengan mitos melempar koin ke arah patung, tetapi tempat ini menjadi tujuan wisata murah populer di Rusia. Berikutnya adalah patung penjaga kuil Colossi of Memnon. Patung yang masih berdiri sejak 3.400 tahun yang lalu ini merupakan 2 buah patung dari zaman Firaun Mesir kuno, Amenhotep III, yang menjadi penjaga pada kedua sisi sebuah kuil yang sudah tidak ada lagi. Pada suatu waktu, patung-patung ini lebih dikenal karena mengeluarkan suara di saat fajar, bukan karena sebuah monumen buat Firaun yang telah lama mati. Patung-patung Amenhotep bernyanyi tersebut segera menarik perhatian dan menjadi pembicaraan di seantero Roma. Ada yang mengatakan bahwa suara tersebut adalah firman buat prediksi masa depan, sehingga banyak golongan penduduk Roma yang makmur hidupnya berbondong-bondong ke Mesir untuk mendengarkan patung bernyanyi ini. Bahkan beberapa kaisar Roma menyempatkan diri untuk mendengarkan dan melihat keajaiban patung-patung bernyanyi ini. Namun pada tahun 199 Masehi, patung-patung tersebut secara misterius berhenti bernyanyi, sama seperti 2 abad sebelumnya, di mana patung-patung tersebut mulai bernyanyi. Hingga akhirnya secara tiba-tiba saja 2 patung penjaga kuno ini mampu mengeluarkan suara gema kembali. Letaknya yang berada di tanah lapang yang sepi, suara nyanyian kedua patung ini menambah kemisteriusan lokasi kuil yang telah hancur tersebut. Berlanjut ke mitos patung penjaga lainnya, yaitu patung Sisa, penjaga tepi sungai. Fungsi Sisa sama seperti Sphinx klasik. Mereka digunakan untuk menjaga istana dan makam kerajaan, serta mewakili kebesaran Tuhan. Jika diperhatikan dengan seksama, wajah Sisa menyerupai anjing Peking Tiongkok. Di Tibet,
sisa disebut Gang Senge atau singa salju yang melambangkan binatang imajiner dari langit yang dipercaya sebagai pelindung kuil dan pagoda. Kedudukannya sebagai raja hutan dan raja marga satwa menjadikan singa dipakai sebagai lambang negeri, simbol keberanian, kekuasaan, dan kebangsawanan. Konon, patung singa ini dapat membawa berkah dan keberuntungan. Kemudian Tiongkok memberikan singa-singa Manchuria ini untuk Saint Petersburg. Dan Gubernur Jenderal Priamorsky Grodekov menerima hadiah sisa ini dari seorang Tionghoa di Jilin. Kini, harta karun Tiongkok yang berada tak jauh dari Tanggul Petrovsky, Rusia ini diyakini sebagai penjaga sungai dari bencana banjir. Mitos patung kuno penjaga selanjutnya adalah patung Sphinx, penjaga makam raja yang ada di Rusia. Sphinx ternyata tak hanya ada di Mesir, namun di Rusia pun terdapat patung Sphinx yang cukup populer, tepatnya di Saint Petersburg. Patung Sphinx yang terletak di dekat jembatan Blagoveshchensky ini berwajah Firaun Amenhotep ketiga, raja Mesir yang telah wafat sejak 3.500 tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, patung-patung Sphinx ini menjaga makam raja Amenhotep ketiga yang terletak di Tibet. Namun mereka perlahan tenggelam di pasir. Banyak legenda dan cerita mistis yang tersebar di masyarakat mengenai patung singa berkepala manusia ini. Salah satunya adalah jika memandang Sphinx dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Dan Sphinx yang ada di Saint Petersburg ini dipercaya dapat melembutkan karakter sungai Neva, di mana orang yang tenggelam di sungai tersebut biasanya muncul di sebelah Sphinx. Namun di luar kisah seram itu, tepi sungai Neva merupakan tempat yang damai dan menyenangkan di segala cuaca dan waktu. Mitos patung kuno penjaga berikutnya adalah patung penjaga gerbang neraka. Dalam mitologi Yunani, Cerberus adalah penjaga dunia bawah atau neraka. Cerberus digambarkan sangat buas dan menyeramkan. Patung Cerberus tersebut pun tingginya hanya 1,2 meter dan masih terlihat seperti anjing berkepala 3. Dalam mitologi Yunani dan Romawi kuno, Cerberus adalah anjing berkepala 3 yang menjaga gerbang Pluto, alam dunia bawah, alam bagi orang yang sudah mati. Dan tugas Cerberus adalah memungkinkan orang-orang yang telah mati masuk Hades atau Pluto, serta menghentikan kehidupan lain memasukinya dan menjaga yang sudah di dalam agar tidak keluar. Menurut cerita, Cerberus adalah hewan piaraan Dewa Pluto sebagai raja penguasa bawah tanah dan dewa kematian. Tercatat beberapa kematian pernah terjadi dengan memasuki sebuah lubang gua tempat ditemukannya patung penjaga tersebut. Dua patung marmer yang pernah berada di antara mata air panas ini merupakan peringatan bagi siapapun untuk menjauh dari gua suci yang mematikan. Dan mitos patung kuno penjaga yang terakhir adalah patung penjaga makam Kaisar Cina. Kaisar Qin Shi Huang lebih memilih menjadikan makamnya bak sebuah istana dengan penjagaan ribuan patung prajuritnya. Lengkap dengan 130 kereta perang beserta 520 kudanya dan 150 pasukan berkuda. 8.000 patung prajurit terakota ini diletakkan di 3 terowongan utama makam. Menariknya, semua patung-patung prajurit ini berbeda-beda, baik itu bentuk pakaian, mimik wajah, mode rambut, hingga persenjataan yang mereka bawa. Konon makam yang dibangun pada sekitar 246 sebelum Masehi oleh 700.000 pekerja ini telah memakan banyak korban jiwa yang terkubur hidup-hidup untuk menjaga kerahasiaan makam ini. Mitos makam ini menurut kepercayaan di lingkungan kerajaan menyebutkan bahwa Kaisar Qin Shi Huang masih terus memimpin kerajaan di kehidupan berikutnya atau alam baka melalui istana megah bawah tanah ini. Pemirsa, itulah ketujuh mitos patung kuno penjaga versi on the spot.